Nah, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, marilah anak-anak kami semuanya kita awali kebaktian ini dengan doa bersama di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah anak-anak kami semuanya, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani ya dengan judul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena tiap langkah hidup kami Engkau yang mengatur, sehingga kami boleh sampai hari ini dalam keadaan sehat, bertemu dengan anak-anak kami secara online, sekalipun mereka di rumah Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak pernah terlepas dari kehidupan mereka. Bahkan kami juga Bapak Ibu Guru, semua dalam keadaan sehat. Kami bersyukur dan tetap bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Kami kembali Bapa belajar firman-Mu lewat ibadah kami yang kami kerjakan sekali 2 minggu di SMP GKPS Cibarau. Kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan terus menyertai kami, dan kami percaya Engkau akan terus mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kami, karena semuanya Tuhan Engkau yang mengatur di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kembali kita angkat pujian kita ya dengan nyanyian rohani dengan judul Bukan Dengan Barang Fana. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kau menerus
oleh karena darah-Mu yang sudah tercurah di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu, ajari kami, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita anak-anak kami semua dari Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ditambah nanti dengan ayatnya yang 19. Ditambah dengan ayatnya yang ke-19. Saya membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 4 tambah 19. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, anak-anakku semua, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau memberitahukan satu hal, yaitu tentang firman Tuhan ini. Kita dalam 2 minggu mendatang kita akan melanjutkan ini. Kita akan bahas secara ayat per ayat. Yang pertama nanti kita bahas ayat 1 sampai 4, dan itu keterangannya tadi di ayat 19. Kemudian nanti untuk 2 minggu mendatang kita lanjutkan dari ayat 5 sampai seterusnya. Nah, dan sebelumnya ibu ingatkan kepada anak-anakku semua supaya menonton dan like, bahkan juga subscribe untuk YouTube kita ini. Dan tanda kamu menontonnya, anak-anakku semua, saya ingatkan untuk menambah nilaimu, kamu harus menuliskan di buku kebaktian. Mungkin ibu sering setiap minggu ibu mendata orang-orang yang beribadah setiap hari minggu. Untuk ini ibu mau kalian menuliskan bukti menonton atau bukti mengikuti ibadah online di buku ibadahmu sekali 2 minggu. Di buku kebaktian itu kamu tuliskan dan ringkas apa yang ibu katakan. Ringkasan dari ayat yang ibu sampaikan harus ada. Dan itu dikumpulkan sekali 2 minggu ketika kamu memberikan tugasmu, menyampaikan atau mengantarkan tugasmu ke sekolah. Itu diterima di sekolah nanti sekali 2 minggu. Maka anak-anakku semua, kerjakanlah itu, ikutilah, itulah menambah nilai agamamu. Itulah menambah nilaimu nanti untuk pendidikan agama Kristen. Itu sedikit pemberitahuan kepada anak-anak semua dan Bapak Ibu, orang tua siswa kami yang mengikuti ibadah ini sekali 2 minggu. Kita lanjutkan bahwa firman Tuhan hari ini yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus selalu menyampaikan firman-Nya, menyampaikan tentang hal kerajaan surga melalui perumpamaan. Mengapa melalui perumpamaan? Karena melalui perumpamaan orang-orang bisa lebih cepat mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya setiap dia kali menyampaikan firman-Nya. Ini adalah bagian daripada
cerita tentang perumpamaan Yesus Kristus, tentang hal kerajaan surga, bahkan juga tentang bagaimana orang-orang di dalam menyikapi, menerima firman yang disampaikan di dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan yaitu tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih di dalam seorang petani. Ya, petani ketika dia hendak menanam, dia terlebih dahulu membuat semai atau menyamai. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan menabur samik. Ya, jadi ini adalah perumpamaan seorang petani yang menaburkan benihnya di beberapa tanah. Kalau seorang petani itu dia tidak melihat, ya, apakah kemana larinya tanah itu, benih itu, maaf ya. Mungkin ada yang terlempar dia ke pinggir jalan, ada yang terlempar dia ke pinggir bebatuan, ada yang di semak berduri atau sebagainya. Nah, kalau di ayat yang berikut ini, di ayat yang pertama ini dikatakan, yaitu di ayat 4, pada waktu menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, beberapa ayat di bawah dikatakan oleh murid-muridnya Yesus, terangkanlah Tuhan, Guru, terangkanlah apa arti perumpamaan itu. Nah, perumpamaan yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan. Nah, apa arti dia jatuh di pinggir jalan? Ya, katanya di ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi dia tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas, dan dalam taburan itu, dalam merampas yang ditaburkan itu dalam hati itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya, ketika benih itu ditabur dan dia di pinggir jalan, ya, datanglah iblis untuk merampas. Kenapa? Karena dia tidak tumbuh di tanah yang subur. Nah, sering kita mendengar firman Tuhan, ya, sering kita mendengar firman Tuhan, kita pergi ke gereja, kita mendengar firman Tuhan. Nah, begitu firman itu disampaikan, kita tidak mendengarkannya. Ya, kita asik main handphone. Ya, lewat-lewat kita dengarkan tapi tidak kita perhatikan. Ya, kita bermain Facebook di gereja, kita main handphone di gereja. Akhirnya apa? Ketika firman itu tidak sampai, kita dengar tetapi tidak sampai ke dalam hati kita, maka iblis datang. Maka datang iblis untuk mengambil firman itu. Maka setiap orang yang sudah pulang dari gereja, kalau dia main Facebooknya dia di dalam gereja atau main WA atau yang lainnya, maka begitu pulang dari gereja, dia pasti, langsung ditengoknya ada yang lain, langsung merembes, misalnya langsung cakap kotor, atau dia lihat ada jambu orang pulang dari gereja, dia langsung dilempar, padahal dia baru pulang dari gereja. Atau begitu ada sesuatu yang membuat dia tersinggung, dia langsung berkelahi. Itu dia. Akhirnya firman tadi tidak sampai ke dalam hatinya, dia tidak kerjakan karena sejak sudah mengambilnya. Maka sikapnya begitu pulang dari gereja dan pergi ke gereja dan pulang gereja sama saja, tidak ada artinya. Itulah arti perumpamaan yang pertama. Nah, sekarang aku mau jelaskan siapa itu penabur. Penabur itu ialah Yesus sendiri. Apa itu benih? Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, benih tadi yang dilemparkan oleh petani tadi di pinggir jalan, datanglah burung itu memakannya. Siapa burung? Iblis. Begitu firman Tuhan disampaikan oleh hambanya di gereja, kita mendengar tetapi tidak memperhatikan, kita mengerjakan yang lain-lain, maka itu tadi begitu pulang gereja kita langsung melakukan yang tidak benar. Nah, untuk anak-anak kami semua, yang pertama ini harus kamu ingat dan harus kamu kerjakan. Inilah dia kesimpulannya yang pertama, bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu tadi didengar tetapi tidak ditanamkan di dalam hatinya, atau dia boleh mengerjakan yang lain sehingga iblis datang untuk merampas firman itu sehingga tidak bertumbuh. Dan begitu dia tidak melakukannya, maka apa? Begitu dia pulang pergi gereja sama saja. Nah, untuk anak-anakku semua, di ayat 19 itulah yang menjadi kesimpulannya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Kenapa tidak mengerti? Karena dia mengerjakan tadi dengan melihat handphone. Datanglah si jahat siapa? Iblis, dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Maka begitu kau mendengar firman Tuhan, seriuslah, fokuslah, dengarkanlah Tuhan berbicara, supaya firman itu nanti masuk ke dalam hati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Engkau mengajarkan kami hari ini lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak sama seperti orang yang tidak pernah mendengar firman-Mu. Ajarilah kami, supaya ketika firman-Mu benih itu ditabur, kami boleh serius dan fokus untuk mendengarkan Engkau. Demikian juga kami berdoa kepada orang tua siswa kami yang setiap hari mungkin mengeluh di dalam hidupnya, bagaimana anak-anak ini, bagaimana keuangan, bagaimana seluruh kehidupan. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penyejuk hati di dalam diri orang tua kami semuanya. Engkaulah Bapa yang berbicara kepada mereka. Kami terbatas sebagai guru, kami terbatas sebagai anak-anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas untuk melakukan yang terbaik untuk setiap keluarga anak-anak kami semua. Maka dimanapun anak-anak kami berada, bahkan orang tua mereka, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga Bapak Ibu guru, teruslah Engkau memberikan kasih-Mu, hikmat-Mu, pengajaran-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menyampaikan yang terbaik juga di dalam proses belajar mengajar anak-anak didik kami. Bahkan Ibu Kepala Sekolah juga yang terus juga memikirkan tentang sekolah ini. Engkau yang memberikan hikmat surgawi-Mu bagi beliau. Kau juga yang memimpin juga yayasan kami, sehingga mereka juga boleh bekerja untuk memberikan yang terbaik juga untuk pendidikan yayasan GKPS. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami serahkanlah ke dalam tangan-Mu seluruh pergumulan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan jawaban daripada-Mu tepat pada waktunya. Amin. Mari kita respon firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Kita angkat nyanyian ini bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita. Kita kembali akan 2 minggu mendatang. Anak-anak kami tetap sehat, semangat, dan terus mengerjakan pekerjaannya. Shalom.